Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Pademangan Barat 03, Bapak Nur Hidayat SPDI FM. Yang saya hormati rekan kerja kita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Silvania, Sarjana Pendidik. Yang saya hormati Ibu Ranenah Mawar dan juga Ibu Cucu Merhati selaku panitia perekrutan tenaga kerja KKI tahun anggaran 2023. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang guru atau ruang pantry ini untuk melaksanakan kegiatan tentang perekrutan tenaga kerja KKI tahun pelajaran atau tahun anggaran 2023. Adapun Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa jadwal pelaksanaan rekrutmen periode 1 dan juga jadwal pelaksanaan perekrutan periode 2 sudah saya tempel di papan pengumuman. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin mengetahui titik mangsa tersebut silahkan lihat di papan pengumuman. Dari pengumuman penerimaan dan formasi yang tersedia sampai dengan nanti pada saat ada pengumuman dari dinas terkait dengan penerimaan atau penyiapan naskah kontrak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita awali rapat pada siang hari ini atau pagi ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah bersama-sama kita simak arahan dari beliau Bapak Kepala Sekolah kita, dan kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Amrus Bafi, Wakil Kepala Sekolah Bidang yang dalam ini dalam rekrutmen kata ini adalah beliau sebagai ketua acara rekrutmen pegawai KKI untuk tahun anggaran 2023. Yang saya hormati Ibu Silvania, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswa dalam hal ini dalam acara ini adalah sebagai sekretaris rekrutmen pegawai KKI untuk tahun 2023. Yang saya hormati Ibu Cucu Rohati ya, benar ya Rohati ya, bukan Rohayati ya, Ibu Cucu Rohati ya, sebagai anggota daripada rekrutmen KKI tahun anggaran 2023. Begitu juga dengan Bu Ranenah Mawar juga sebagai anggota dalam rekrutmen KKI tahun 2023. Bapak Ibu
pendidik dan tenaga kependidikan baik yang sudah KKI maupun yang masih honor ini yang sama-sama kita banggakan. Pertama dari yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dan berkumpul bersama dalam rangka mempersatukan visi misi kita, yaitu sebagai pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang mana kita adalah sebagai garda terdepan yang harus langsung berhadapan dengan para peserta didik. Semoga kita dalam melaksanakan tugas ini selalu diberikan kekuatan, kesehatan lahir maupun batin, dan selalu mendapatkan perlindungan sehingga kita di dalam melaksanakan tugas dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mengaku sebagai umatnya sama-sama kita istiqomah di dalam menjalankan segala sunnahnya, dan kita harus berharap penuh kita kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya ingin menyampaikan daripada apa yang sudah dijadikan kebijakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui daripada keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kontrak kerja individu, yang seyogianya berdasarkan daripada jadwal sosialisasi rekrutmen pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kontrak kerja individu itu harus dilaksanakan hari Jumat. Dan memang secara jenjang ini saya lihat dulu dari ini ya jadwalnya ya Pak Ibu ya. Nih, ini jadwalnya. Jadi saya balik aja dulu biar Bapak Ibu kan udah tahu pasti ya. Jadi untuk tanggal 8 Desember ini, nah ini jadwal pelaksanaan rekrutmen KKI periode 1 ya. Nah berarti ada tanda tanya berikutnya. Kalau ada periode 1 pasti ada periode kedua gitu ya. Yang pertama, pengumuman penerimaan dan formasi yang tersedia yaitu tanggal 8 Desember 2022. Ini yang punya kuasa adalah Dinas Pendidikan. Ya, mengumumkan penerimaan tenaga KI dan formasi yang tersedia. Artinya, untuk tahun ini selain daripada yang sudah diangkat menjadi pegawai KKI, ternyata masih ada formasi yang tersedia, tapi dikuotakan, ya, dikuotakan sesuai dengan kuota yang disediakan oleh Pemprov melalui Dinas Pendidikan terkait dengan kemampuan anggaran, ya, kemampuan anggaran tahun 2023. Kalau kita bicara perbandingan, ya, ini seharusnya anggaran itu masih berlebihan gitu kan, karena tidak sedikit pegawai KKI itu sudah menjadi ASN kebijakan, ya. Tapi di sini Pemprov DKI menyampaikan bahwa kuota ini dikurangin, ya. Artinya walaupun banyak yang keluar, tapi akan penambahannya itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang ini sudah dikondisikan bahwa tidak sedikit para KKI maupun honor murni yang sudah ada menjadi ASN kebijakan, nah, kan? Kemudian yang kedua, pembentukan panitia di Satuan Pendidikan Negeri. Nah ini Bapak Ibu, kalau mendengar kata Satuan Pendidikan Negeri ini, Satuan Pendidikan Negeri itu adalah jenjang sekolah yang dimiliki atau punya pemerintah provinsi ataupun punya kementerian, ya. Dan ini semuanya jenjangnya adalah sekolah negeri, Satuan Pendidikan Negeri, ya. Jadi nanti setiap sekolah itu bukan kayak dulu itu kan di SDN Pademangan Barat 03, sekarang itu diawali di Satuan Pendidikan
ya di Satuan Pendidikan SDN Pademangan Barat 03. Ya. Nah kalau di daerah-daerah itu udah dalam bentuk UPTD ya. Nah UPTD adalah unit pelayanan terpadu ya. Ya kan ada unit, ada satuan. Kalau unit itu ada di bawah, kalau SKPD itu udah di tingkat berikutnya ya. Hanya di Jakarta aja yang belum, di Bekasi udah ya Pak ya? Bekasi sudah ya. Nah, sosialisasi ini pembentukan panitia penerimaan itu KKI itu harusnya hari Jumat, tapi memang sudah kami laksanakan. Jadi hari Jumat itu, tapi tanpa ada rapat bersama. Langsung saya minta tolong ke Pak Bardi karena saya juga sosialisasi tingkat surim itu baru hari Jumat pukul 14 sampai pukul 16 lebih 15 yang pelaksanaannya di SMK Pluit 56 Jakarta ya, sehingga kalau pemainnya saya mengumpulkan Bapak Ibu untuk rapat kayaknya tidak mungkin ya. Akhirnya saya minta tolong ke Pak Bardi, tolong Pak Bardi bentuk untuk jadwal pelaksanaan rekrutmen KKI dan alhamdulillah yang terbentuk sudah. Jadi panitianya saya adalah sebagai penanggung jawab ya. Kemudian Pak Ambriosius Bakti sebagai ketua. Kemudian Ibu Sri Rohania sebagai sekretaris. Kemudian Ibu Cucung Rohati dan Ibu Ramenah Mawar sebagai anggota. Kenapa nggak banyak? Memang hanya itu saja yang ada di dalam petunjuk teknis perekrutan KKI tahun 2023 ya. Maka daripada itu saya mohon kepada yang terlibat sebagai panitia untuk bisa komitmen dalam melaksanakan tugas sebagai panitia rekrutmen KKI tahun anggaran 2023 dan ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel ya. Jadi ini terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada karena kedekatan dan segala macam. Ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Baik. Kemudian sosialisasi ini, nah ini ada tingkat dinas, tingkat suku dinas dan tingkat satuan pendidikan negeri ini dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022 yaitu pada hari Jumat. Siapa yang menjadi peserta? Dari situ adalah ada para pejabat mulai dari Sudin, kemudian para Kasatlat dan Kasatpel yang ada di suku dinas pendidikan wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara. Oke ya. Lanjut. Nah, pendaftaran kontrak kerja individu ini dimulai dari tanggal 12 sampai 14 Desember 2022. Ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu ya, sampai hari Rabu. Nah, pelamar menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia Satuan Pendidikan Negeri yang dilamar dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan ya. Nah, ini secara pengumuman sudah ditempel ya, dan hari ini Bapak Ibu juga kan secara persyaratan sudah dikasih tahu kan di share grup waktu hari Jumat, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menindaklanjuti gitu ya dan menyiapkan berkas-berkas yang sudah ada. Dan sebenarnya ini kan bukan hal yang baru, ini hanya tinggal melanjutkan gitu kan. Dan secara data kemarin kan ada format 40 ya. Format 40 sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan memang di situ isinya ternyata berbagai macam bentuk ya. Contohnya status KTP. Ada yang belum nikah, ada yang nikah kata situ. Tapi saya nggak komen dulu, biarin. Mana ada status KTP nikah? Masa KTP nikah? Ya kan? Jadi status KTP itu adalah kalau dikodekan 1 dan 2. 1 itu adalah yang KTP DKI, 2 adalah yang non DKI. Nah ini yang akan dijadikan sebagai persyaratan untuk ya diangkat menjadi pegawai KKI. Nah, tetapi kalau yang sudah diangkat di 2022 kan semuanya sudah ber-KTP DKI kan, dan memang sudah diangkat jadi nggak ada masalah kan. Tapi udah rapikan oleh Bu Lilis ya. Kemudian nomor
kartu ATM. Ini kartu ATM kata saya itu padahal sama-sama satu produk Bank DKI tapi beda-beda. Ada yang 6 digit, ada yang 12 digit, ada yang macam-macam kata saya itu. Apa ATM-nya pada hilang atau gimana ya? Jadi nomor kartu ATM itu ada yang belerot itu di kartu ATM gitu kan. Ini ada yang 6 biji, maka saya bilang ini PIN atau apa gitu kan. Ada yang 6 biji doang kan. Saya pikir ini PIN. Bahaya juga kata saya itu kan. Ya. Nah, ada ya. Ada lah itu banyak belerot itu kalau nggak salah 16 biji itu berapa gitu kan. Jadi terima kasih kan. Artinya apa? Berarti saya jadi belajar oh ini harus ini ya. Kemudian dalam pengisian nomor di Excel Bapak Ibu untuk kedepannya ya. Jadi kalau menginput angka di program Excel itu diawali dengan koma di atas dulu, tanda kutip ya. Jadi jangan main hajar aja. Ketika di enter otomatis nanti akan ada plus angka-angka sekian gitu kan. Tuh, ya. Tapi sekarang udah dirapikan oleh Bu Lilis. Bahkan sampai ada kemarin itu di data itu ada yang ditutup dengan tanda strip. Setiap angka ditutup dengan strip. Pada saya itu maksudnya apa saya juga ngerti, tapi saya tidak berani untuk berubah. Ya, langsung biarkan sama Bu Lilis diverifikasi dan kepada masing-masing pesertanya. Nah ini verifikasi berkas ini berlangsung sampai hari Jumat ya. Dan berkas-berkasnya itu sesuai dengan yang sudah saya share, nanti akan saya jelaskan kembali apa saja sih berkasnya. Nah itu bisa ya, bisa ditulis ya. Nah oke. Nah berkas ini yang KKI wajib daftar. Kalau pemainnya yang sudah diangkat KKI nggak daftar, ya berarti dianggap tidak ikut dan mengundurkan diri. Nah sekarang kayak sini sekarang. Padahal mana Padahal? Padahal nggak ada. Nah ini salah satu contoh yang padahal pasti baca gitu kan. Baca di WA grup ada pendidik dan tenaga kependidikan. Ya udah nggak apa-apa kita maklumin aja. Nah, tapi dalam hal ini maklumi ya tetap untuk kedepannya saya juga sudah memberikan dispensasi kepada Bapak Ibu semuanya setahun sudah diminta ya. Tapi untuk tahun yang akan datang ya siap-siap aja. Bukan saya galak bukan apa, memang harus dilakukan tindakan Bapak Ibu ya. Nah ini, nah kemudian yang masih honor murni juga dipersilahkan untuk mendaftarkan. Ya. Soal lulus atau tidaknya itu kan nanti yang menentukan adalah dari Dinas Pendidikan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu ada yang berkasnya itu. Ya. Syarat dan ketentuannya ada. Ya. Yang melanjutkan aja sebenarnya itu ada syarat ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa? Saya akan berikan kepada Bapak Ibu terkait dengan SP. Surat peringatan. Ya. Saya masing-masing daripada Bapak Ibu akan memberikan SP sampai 3 lembar. Besok itu nanti pada saat begitu menerima berkas, saya SP-nya akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Untuk apa? Bapak Ibu supaya teringat. Kalau kira-kiranya Bapak Ibu melanggar aturan-aturan yang terkait dengan KKI, mohon maaf, saya tidak akan memberikan rekomendasi dalam bentuk tanda tangan. Silahkan cari di tempat lain. Tapi bukan itu yang diharapkan. Akan tetapi Bapak ada perubahan-perubahan, ya, perubahan yang terjadi, ya. Jadi jangan sampai nanti solusi mutasi, rotasi, demosi dimutasikan atau diberhentikan bukan solusi saya. Solusi saya itu adalah bagaimana Bapak Ibu dapat meningkatkan prestasi kerja, memberikan layanan yang terbaik, ya. Jadi jangan sampai menjadikan suasana ada kecemburuan antara satu sama lain, ya. Jadi semuanya di sini silakan untuk melamar, ya, untuk melamar. Karena nanti juga syarat dan ketentuannya seperti apa sih? Itu kan ada.
Nah, nanti hari Kamis ya, Kamis berarti ya, 15 Desember akan diadakan wawancara. Ya, wawancara. Jadi silakan nanti Bapak Ibu terkait dengan masalah yang menjadi tupoksi dari seorang guru itu apa? Ada berapa tupoksinya itu kan? Ada 4 kan? Ada 5. Nah itu tolong dipelajari ya. Ya, jadi tugas pokok dan fungsi daripada seorang guru itu kan ada 4 ya Bapak Ibu. Itu tolong dipelajari. Kan nanti dikasih tahu lah sama Pak Ketua gitu kan. Nah pada saat wawancara itu kita sepakati pakaiannya menggunakan pakaian putih hitam, ya, atas putih bawah hitam. Ya. Termasuk nanti pada saat dokumentasi juga Bapak Ibu pada saat melihat pengumuman tolong dipotong juga ya, karena ini dokumentasi itu dari setiap langkah demi langkah itu dimintakan ya. Nah, wawancara itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Itu pun bagi Bapak Ibu yang pelamarnya dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini yang pastinya adalah saya sampaikan. Pertama adalah persyaratan lamaran. Ini ada 2 kategori. Yang pertama bagi calon tenaga KKI yang sudah berkontrak tahun 2022 ya. Berarti ada berapa? Ada 14 orang ya. Ada 14 orang yang sudah menjadi pegawai KKI. Nah, berkas yang harus disiapkan adalah lamaran ditulis tangan pada kertas double folio bergaris bermaterai 10.000 ya, yang 10.000. Nah ini nanti di dalam penulisannya tolong jangan terlalu mepet ya. Jadi dari tepi ke sini itu ya 2 cm lah ya. Jangan terlalu mepet banget gitu ya. Tuh. Jadi kanan kirinya itu harus diatur juga supaya kelihatan rapi gitu ya. Terus fotokopi ijazah. Ya. Kemarin saya sudah melihat daripada ijazah-ijazah yang dimiliki oleh Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu guru harus linear. Kalau yang melamar jadi guru kelas harus PGSD. Kalau bukan PGSD tidak akan diproses. Harus murni. Ya. Jadi Pak, bagaimana kalau pemainnya saya mesti menggunakan ijazah yang dari sana? Ya saya tidak berani untuk merekomendasikan karena di sini adalah harus linear, yaitu dalam bentuk ijazah yang sudah PGSD bagi guru kelas. Kalau bagi guru agama itu yang sesuai dengan guru agamanya. Kalau Islam berarti PAI, kalau yang Kristen PAK, kalau yang Buddha PAB ya itu linearnya di situ gitu ya. Jadi kalau pemain yang tidak linear ya nggak bisa diproses, ya. Kemudian oke, ijazah termasuk itunya ya, kalau ada akta 4-nya lampirkan akta 4, kemudian transkrip nilainya ya itu dilampirkan aja. Tuh, disiapkan. Kemudian fotokopi KTP. Usahakan fotokopinya yang sudah menggunakan kertas A4. Jangan fotokopi KTP bibir di situ, tulis di sini yang buat di tengah A4 ya, di tengah A4. Jadi kalau mau bolak-balik ya atas bawah. Diperbesar ya Pak? Ya diperbesar, jadi segede yang A4 gitu ya. Jangan dibiarkan sesuai dengan KTP aslinya, lebih cuma segede gitu doang, diperbesar ya. Kalau mau Bapak Ibu di PDF-kan dulu ya, di-scan dulu ya. Di-scan dulu, dipenyeng, biar gede, printkan, itu baru di-fotokopi biar murah. Karena kalau mamanya langsung diperbesar di sono, jadi mahal. Bisa berapa per lembar itu? Bisa 2.000 atau 3.000 gitu, apalagi depan. Ya. Jadi mendingan dipoto dulu, di-scan dulu ya. Scan, benyeng sampai lebar, gitu lebar. Nah jadi udah print, udah seperti buat master Bapak Ibu. Nah ini lebar gitu kan. Nah, itu KTP ya. Tapi pastinya KTP-nya udah DKI semua kan ya? Ada yang KTP Papua? Nggak ada ya, KTP semua ya.
Ya, terus ada biodata diri atau suri culum ditaiknya ya, itu sudah ada. Surat berkinerja baik dari Kepala Satuan Pendidikan itu sudah disiapkan dari sekolah ya. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya berperilaku ya, berperilaku dan berkinerja baik. Walaupun nggak baik, baik-baikin aja. Itu hebatnya kepala sekolah ya. Walaupun nggak baik, dibaik-baikin juga. Tapi kalau bicara di kelurahan, udah nggak ada itu, nggak ada tawar-menawar, harga mati kalau di kelurahan. Tahun ini saya di Kelurahan Pademangan Timur kalau nggak salah ada 6 orang itu langsung di kantor. Ya. Gara-garanya apa? Gara-gara permasalahannya di luar. Orang luar masuk ke laporan kelurahan, langsung dari pihak kelurahan dia tidak lanjutin. Tapi saya tidak mau seperti itu. Akan tetapi Bapak Ibu mau tidak mau harus berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Kemudian fotokopi naskah perjanjian kontrak sebelumnya. Jadi yang sudah KKI kemarin kan ada adendum. Ya, adendum itu yang tahun 2022 itu disiapkan. Semuanya sudah menerima adendumnya. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Adendum itu dulu itu kalau nggak salah udah di-share di grup. Ada yang baru ngambil tadi. Luar biasa. Saya kadang-kadang kok orang sampai seperti itu ya. Ada yang baru, ada yang ngambil baru tadi, ya. Itu saya juga kadang-kadang nggak ngerti ya. Tahu kenapa gitu kan? Itu pola pikirnya itu apa? Padahal dulu kalau nggak salah udah dikasih tahu dulu. Tolong Bapak Ibu ambilkan adendum, ya. Adendum itu apa sih? Jadi penguatan daripada SK yang awal, ya. Jadi diperkuat lagi. Kayak Bu Anissa awalnya kan di Priok, sekarang alhamdulillah udah di Pademangan Barat kalau tidak, jadi termasuk Bunya, kemudian Bu Erni, Bu Santi, kan begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pas foto warna ukuran 4x6. Udah siap belum? Udah, harus sudah. Kemudian surat pernyataan tidak menuntut menjadi calon aparatur sipil negara dan bersedia ditempatkan. Ya. Itu sudah ada semuanya, ini dalam bentuk ketiga. Dan Bapak Ibu, bagi yang KKI, yang sudah KKI, jika terjadi ada mutasi, terutama bagi para tenaga kependidikan, apakah itu operator ataupun tenaga kebersihan, jika dimutasi jangan salahkan saya, ya. Karena kalau namanya di teknik itu ada anjab kelebihan. Di Pademangan ini ada beberapa sekolah yang kelebihan anjab. Ya. Anjab itu dibagi itu dari mana? Ada kalau SD itu N/6. Kalau guru kelas, guru mapel ya. N/6 itu apa? Jumlah ruang belajar dari 6. Contohnya kayak Pak Lutfi nih. Bu Ida, Pak Sofri dengan Bu Iis. Itu dihitung dari N6. 36 dibagi 6 kita 6. Jadi kalau di sini guru pendidikan agamanya ada 6 nggak apa-apa ya, nggak boleh, nggak masalah. Tapi kan begitu masuk di kurikulum 2003 di kurikulum Merdeka ternyata tidak sampai 24 kalau umpamanya ini kan, karena di kurikulum Merdeka itu hanya 3 kalau nggak salah, 3 jam. Jadi mau tidak mau minimalnya harus belajar 8 kelas gitu ya. Minimalnya 8 kelas untuk 3 kali 8 24 ya. Karena nanti untuk kedepannya itu kan ada hak-hak yang diberikan gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk tahun ini jika ada yang kena mutasi jangan salahkan saya. Karena memang kemarin itu sudah diajarkan oleh suku dinas pendidikan administrasi Kota Jakarta 1 ini. Jadi bahwa ada beberapa sekolah di Pademangan yang tekniknya lebih, ya, ada yang lebih, ya. Makanya tahun ini kemungkinan akan terjadi mutasi para pegawai, termasuk kepala sekolahnya. Bahkan sampai saya itu dirumorkan katanya saya juga akan kena mutasi, alhamdulillah dari situ. Jadi nanti Mang Herman tepuk tangan nasi kayak dipindah. Ya. Tapi saya juga nggak berharap, ya berharap pengen masih di sini. Karena begitu saya dipindahkan ke tempat lain juga kan
Nah ini saya mau tidak mau harus beradaptasi. Sementara saya di sini itu udah merasa nyaman, sudah bisa bersatu dengan Bapak Ibu juga kelihatan harmonis antara satu sama yang lain kan begitu. Karena apa, itu modal utama kita dalam bekerja. Ya, keharmonisan antara satu yang lain itu adalah modal utama. Ya, satu sama lain itu kita udah saling bahu membahu, tidak ada istilah sikut-sikutan. Ya tapi kalau namanya ada omongan sentilan dikit itu udah biasa itu malah tantangan dalam hidup. Tapi kalau bisa itu diminimalisir gitu ya. Nah itu adalah untuk calon tenaga KMI ya. Jadi sudah ada 14 itu baru yang pendidiknya aja ya. Nah yang tekniknya kan tekniknya 8 ya. Nah, tekniknya 8. Ini 8 ini sebenarnya kalau diinikan kelebihan. Cuma saya tidak juga mau mengusulkan bahwa tekniknya di sini lebih gitu. Enggak, biarin aja orang sudut yang otak-atiknya gitu kan. Ya, dan mudah-mudahan tidak lebih. Bahkan kalau pamannya kita mau berpikir tahun yang akan datang bahwa sekolah kita akan menjadi 5 lantai, malah jadi kurang. Ya. Saya bilang ke Mas Dian, siap nggak di sini kerja sendiri? Kenapa Pak? Coba lihat bangunan dengan tanah kita nyampe ke 7.500 meter persegi. Enggak Pak. Ya udah berarti siapa yang mau bekerja di sini sendirian. Karena persyaratan itu adalah 7.500 meter persegi per orang untuk petugas kebersihan.